Selamat pagi Bu, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan, saya Febola Peping, NIM 1821140056. Di sini saya akan menjelaskan pengertian modal kerja. Pengertian modal kerja yaitu modal yang diperlukan perusahaan untuk membiayai semua kegiatan bisnis sehingga bisnis dapat berjalan sesuai dengan rencana sebelumnya. Ada berikut beberapa kondisi ketidaksempurnaan pasar yang membuat keputusan modal kerja menjadi penting. Yang pertama itu biaya transaksi, yang kedua kelambatan atau ketidaksinkronan aktivitas, yang ketiga kemungkinan kebangkrutan atau kesulitan pembayaran. Yang kedua itu konsep modal kerja. Yang pertama konsep kuantitatif. Berdasarkan konsep ini, modal kerja yaitu jumlah aktiva lancar atau yang sering disebut sebagai gross working capital atau modal kerja kotor. Yang kedua, konsep kualitatif. Dalam konsep kualitatif ini, modal kerja yaitu kelebihan atau selisih jumlah aktiva lancar terhadap kewajiban lancar. Yang terakhir itu konsep fungsional. Konsep fungsional menekankan fungsi pada dana perusahaan untuk meraih laba atau pendapatan usaha pokok perusahaan. Yang kedua itu manajemen modal kerja. Menurut Muslit, manajemen modal kerja yang terkait pada manajemen aktiva lancar dan pasiva lancar ini memiliki beberapa makna yang krusial bagi perusahaan. Yang pertama itu, modal ini menunjukkan seberapa besar investasi perusahaan dalam aktiva lancar dan klaim perusahaan yang diwakili utang lancar. Yang kedua, piutang barang ini sensitif dengan tingkat penjualan dan produktivitas dalam aktiva liquid. Terakhir itu tujuan manajemen modal kerja. Yang pertama, tujuan manajemen modal kerja itu bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan profitabilitas perusahaan. Yang kedua, perusahaan akan mampu memenuhi kewajiban tepat waktu jika mempunyai kecukupan. Yang ketiga, manajemen dapat melindungi perusahaan apabila terjadi masalah pada modal kerja disebabkan adanya penurunan nilai aktiva lancar. Yang keempat, jika rasio keuangan memenuhi persyaratan, perusahaan bisa mendapat tambahan dana dari pihak kreditur. Yang kelima, penggunaan aktiva lancar dapat dimaksimalkan untuk dapat meningkat laba dan penjualan. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, Jelina Hul. Perkenalkan, nama saya Angela Junil Trinahul, NIM 1821140047. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat modal kerja. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi aktiva lancar. Beberapa faktor yang mempengaruhi besarnya aktiva lancar relatif terhadap total aktiva, antara lain yang pertama, karakteristik bisnis. Sektor usaha, industri mempunyai karakteristik yang berbeda satu sama lain, termasuk dalam penggunaan modal kerja. Lalu yang kedua, ukuran perusahaan. Perusahaan kecil cenderung mempunyai modal kerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan besar. Yang ketiga, aktivitas perusahaan. Jika perusahaan meningkat aktivitasnya atau penjualan meningkat, aktiva lancar dan utang lancar yang bersifat spontan juga akan meningkat. Semakin tinggi penjualan, dengan demikian akan semakin besar aktiva lancar suatu perusahaan. Yang keempat, stabilitas penjualan perusahaan. Jika penjualan stabil, aktiva lancar cenderung semakin kecil. Sebaliknya, jika penjualan berfluktuasi, aktiva lancar akan cenderung semakin besar. Lalu yang berikutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi utang lancar. Faktor yang mempengaruhi utang lancar bisa digolongkan menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan faktor internal kebijakan manajemen. Faktor eksternal, industri tertentu cenderung mempunyai utang lancar lebih besar. Sebagai contoh, usaha retail menggunakan aktiva lancar yang lebih besar dibandingkan dengan industri manufaktur. Barang dagangan biasanya diperoleh melalui pendanaan yang spontan, sehingga aktiva lancar yang tinggi akan mengakibatkan utang dagang yang tinggi juga. Lalu yang kedua, faktor internal kebijakan manajemen. Manajemen mempunyai pilihan apakah menggunakan utang lancar yang tinggi atau yang rendah. Jika fleksibilitas manajemen cukup tinggi, manajemen akan menggunakan utang lancar yang lebih kecil. Jika manajemen membutuhkan dana dengan cepat, maka manajer masih mempunyai cukup ruang untuk melakukan hal tersebut. Jika manajemen mempunyai akses ke pasar keuangan yang baik, barangkali manajemen akan menggunakan utang lancar yang tinggi karena pada situasi mendadak, manajemen bisa memperoleh dana tambahan dengan cepat.
Manajemen yang agresif akan menggunakan utang yang lebih tinggi karena utang yang lebih tinggi memberikan profitabilitas yang tinggi meskipun risiko juga akan semakin meningkat. Saya, Theophilus Cahaya Winanda Putra Utama, NIM 182111448, akan menjelaskan tentang strategi modal kerja. Strategi modal kerja yang pertama adalah strategi aktiva lancar. Secara umum, aktiva lancar mempunyai tingkat keuntungan yang lebih kecil dibandingkan dengan aktiva tetap. Jika perusahaan mempunyai aktiva lancar lebih tinggi, maka perusahaan bisa mengurangi resiko. Sebagai contohnya adalah resiko likuiditas. Tetapi konsekuensinya perusahaan akan memperoleh profitabilitas yang rendah juga. Di dalam strategi aktiva lancar ini terdapat 3 skenario dalam strategi aktiva lancar. Yang pertama yaitu strategi konservatif, yang kedua adalah moderat, yang ketiga adalah agresif. Pada kebijakan agresif, proporsi kas, piutang, dan atau persediaan akan semakin kecil. Tujuan kebijakan seperti itu adalah meningkatkan tingkat keuntungan, karena biasanya modal kerja memberikan tingkat keuntungan yang lebih rendah dibandingkan aktiva tetap. Kebijakan longgar merupakan kebijakan konservatif, dan kebijakan tersebut merupakan kebalikan kebijakan agresif. Jadi kebijakan konservatif ini adalah kebalikan dari kebijakan agresif. Terus kemudian kebijakan moderat berada di tengah-tengah antara kebijakan konservatif dan agresif dengan longgar. Yang selanjutnya adalah strategi pendanaan. Dari segi pendanaan modal kerja dan aktiva tetap, ada beberapa alternatif kebijakan pendanaan modal kerja atau pendekatan pendanaan jangka pendek. Ada 3 pendekatan pendanaan jangka pendek. Yang pertama adalah matching atau hedging, yang kedua adalah agresif, yang ketiga adalah konservatif. Ketiga strategi tersebut berkaitan dengan resiko dan tingkat keuntungan utang jangka pendek versus jangka panjang. Pendekatan pendanaan matching atau hedging berusaha menyeimbangkan sisi pendanaan dengan sisi aset atau didanai. Dalam pendekatan ini, aktiva tetap dan aktiva lancar permanen yang memiliki jangka waktu panjang dibiayai oleh pendanaan jangka panjang, seperti hutang jangka panjang. Sedangkan aktiva lancar dibiayai oleh pendanaan jangka pendek, seperti utang jangka pendek. Yang selanjutnya adalah strategi agresif. Nah, dalam strategi ini, utang jangka pendek itu yang digunakan lebih besar proporsinya dibanding pada strategi yang sebelumnya, yaitu strategi matching. Sebagian aktiva lancar permanen menggunakan utang jangka pendek sebagai sumber pendanaannya. Penggunaan utang jangka pendek yang lebih besar tersebut diharapkan dapat meningkatkan keuntungan karena perusahaan membayar bunga yang lebih kecil sebagai konsekuensinya, tetapi resiko strategi tersebut juga akan lebih tinggi. Selanjutnya adalah strategi konservatif. Dalam strategi ini, utang jangka panjang lebih besar proporsinya. Sebagian aktiva lancar dibiayai oleh utang jangka panjang. Strategi konservatif semacam ini mempunyai risiko yang lebih kecil, tetapi profitabilitasnya juga kecil karena perusahaan harus membayar bunga yang lebih besar. Resikonya lebih kecil karena dalam membayar utangnya itu ada jangka panjang, jadi nggak langsung dibayar, misalnya 1 tahun gitu, tapi panjang sampai 5 tahun, 10 tahun, dan sebagainya. Seperti itu. Berbeda dengan strategi yang agresif. Perkenalkan, nama saya Magdalena Wardani, NIM 116114020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai siklus kas atau cash conversion cycle. Dalam kegiatannya, biasanya perusahaan memulai usahanya dengan membeli bahan baku, kemudian diproses menjadi bahan jadi. Pada saat membeli bahan baku tersebut, jika pembayaran dilakukan dengan kas, maka ada kas keluar dari perusahaan tersebut. Namun jika dibayar dengan kredit, maka perusahaan tersebut mempunyai utang dagang. Utang dagang tersebut bisa menunda pembayaran kas. Kemudian barang jadi tersebut dijual dengan kredit.
yang berarti perusahaan mempunyai piutang dagang. Pada saat piutang dagang dilunasi, perusahaan ini akan memperoleh kasnya kembali. Nah, kegiatan yang saya jelaskan tadi itu mengenai siklus terjadinya siklus kas, yaitu dikeluarkan oleh perusahaan dan pada akhirnya akan kembali lagi ke perusahaan. Bisa kita lihat di sini pada bagian 5, yakni perjalanan kas atau kas keluar sampai kas masuk. Di sini saya akan jelaskan, apabila pemasukan kas dipercepat dan pengeluaran kas diperlambat, cash availability akan semakin besar. Perusahaan akan mempunyai kesempatan menggunakan kas yang lebih besar lagi. Nah, untuk mengukur cash availability ini, ialah dengan cara melihat siklus kas tersebut. Dalam siklus kas yang semakin pendek, berarti kas berputar lebih cepat, atau cash availability akan meningkat. Dan siklus kas ini merupakan perjalanan kas mulai dari kas dikeluarkan untuk membeli bahan-bahan sampai kas kembali lagi atau piutang dibayarkan. Selanjutnya, bagian 6 yaitu siklus kas. Di sini dimisalkan suatu perusahaan mempunyai rata-rata periode persediaan 30 hari dan periode pengumpulan piutang sebesar 20 hari, sekitar 20 hari. Periode utang jangka pendeknya sekitar 20 hari. Nah, untuk menyederhanakannya, bisa dilihat dalam periode persediaan ini mencakup persediaan barang mentah dan barang jadi. Dalam contoh ini, periode persediaan ialah 30 hari, yang berarti barang tersimpan dalam gudang perusahaan sebelum laku terjual selama rata-rata 30 hari. Karena penjualan dilakukan secara kredit, maka perusahaan tidak langsung menerima kas. Di contoh ini, periode pengumpulan piutang ialah selama 20 hari, yang berarti rata-rata piutang mempunyai jangka waktu sebesar 20 hari sebelum akhirnya dilunasi oleh pelanggan. Dengan menambahkan kedua periode tersebut, diperoleh total periode sekitar 50 hari. Dengan kata lain, kas perusahaan tertanam selama 50 hari, sebelum akhirnya kas tersebut kembali ke perusahaan dan bisa digunakan untuk investasi modal kerja lagi. Jika perusahaan menggunakan uang untuk membeli bahan mentah, perusahaan bisa menunda pembayaran yang berarti kas keluar bisa ditunda. Misalnya, periode utang adalah 20 hari, yang berarti rata-rata perusahaan baru mengeluarkan kas sebesar sekitar 20 hari setelah bahan mentah datang. Dan kas yang tertanam berkurang menjadi 30 hari. Ini didapatkan dari 50 hari total periode dikurangi dengan 20 hari periode pengumpulan piutang. Dan selanjutnya, di sini terdapat rumus siklus kas bisa dihitung sebagai berikut, yakni periode pengumpulan piutang ditambah periode persediaan dikurangi periode pembayaran utang dan rekening akrual. Di sini, dalam siklus kas yang semakin pendek, maka akan semakin baik, karena kas yang tertanam akan semakin sedikit. Saya beri contoh, kas yang tertanam untuk modal kerja setiap harinya adalah 1 juta. Jika siklus kas adalah sekitar 30 hari, maka dana yang tertanam dalam modal kerja ialah 30 hari siklus kas dikali dengan modal kerja setiap harinya sebesar 1 juta, yakni mendapatkan dana yang tertanam di modal kerja sebesar 30 juta. Dan misalkan perusahaan bisa memperpendek siklus kas menjadi 20 hari, maka dana yang tertanam ialah sebesar 20 dikali 1 juta dan mendapatkan 20 juta untuk dana yang tertanam di modal kerja. Selanjutnya, menggunakan neraca untuk menghitung siklus kas. Di sini misalkan kita sebagai analisis tidak mempunyai data lengkap mengenai proses produksi perusahaan. Seberapa lama periode perusahaan, selama berapa periode persediaan perusahaan tersebut. Dan seberapa lama periode piutang dalam perusahaan tersebut. Tetapi, misalkan kita ada aktiva dan utang lancar dalam neraca perusahaan sebagai berikut.
contohnya, yaitu tingkat penjualan sebesar 500.000 dan di sini terdapat HPP atau penjualan sebesar 80% dari penjualan. Ini terdapat aktiva dan pasiva dalam perusahaan tersebut. Ada kas sebesar 10.000, piutang 75.000, persediaan 100.000, utang dagang 10.000, utang gaji 10.000, dan utang pajak sebesar 10.000. Di sini kita akan mencari berapa siklus kas perusahaan. Yang pertama kita akan menghitung perputaran untuk komponen modal kerja, yakni aktiva lancar dan utang lancar. Untuk aktiva lancar, perputaran piutang dan persediaan akan dihitung, sedangkan untuk utang lancar semuanya akan dihitung. Di sini kita akan menghitung perputaran piutang terlebih dahulu, yaitu dengan cara penjualan dibagi piutang 500.000 dibagi 75.000 mendapatkan hasil 6,7 kali perputaran piutang. Untuk mencari perputaran persediaan, HPP dibagi persediaan, yaitu sebesar 400.000 dibagi 100.000 mendapatkan hasil 4 kali perputaran persediaan. Selanjutnya ada perputaran utang dagang, yaitu HPP atau utang dagang. 400.000 dibagi 10.000 mendapatkan hasil 40 kali perputaran utang dagang. Selanjutnya ada perputaran utang gaji, yaitu HPP dibagi utang gaji, yaitu sebesar 400.000 dibagi 10.000 mendapatkan hasil 40 kali perputaran utang gaji. Selanjutnya ada perputaran utang pajak, HPP dibagi utang pajak, 400.000 dibagi 10.000 mendapatkan hasil 40 kali perputaran utang pajak. Dalam perputaran aset atau utang pajak menunjukkan seberapa sering suatu aset atau utang berputar untuk setiap periode tertentu. Setahun dalam contoh ini. Jadi, saya beri contoh jika persediaan berputar 4 kali dalam setahun, maka hal tersebut berarti ada 4 siklus persediaan atau periode persediaan dalam 1 tahun. Jika kita mengetahui perputaran suatu aktiva atau utang, kita bisa menghitung periode siklusnya. Nah, di sini ada cara untuk menghitung periode siklus dalam perusahaan tersebut. Yakni yang pertama ialah periode pengumpulan piutang, yaitu dari 360 hari dibagi dengan 6,7 kali perputaran piutang, mendapatkan 54 hari. Untuk periode persediaan yaitu 360 dibagi 4 mendapatkan 90 hari. Periode utang dagang 360 dibagi 40 mendapatkan 9 hari. Periode utang gaji 360 dibagi 40 mendapatkan 9 hari. Periode utang pajak 360 dibagi 40 mendapatkan 9 hari. Nah, setelah periode tertanamnya kas untuk setiap aset atau utang bisa dihitung, selanjutnya kita akan menghitung siklus kas dengan cara periode pengumpulan utang ditambah dengan periode persediaan dikurangi dengan periode utang dagang ditambah utang gaji ditambah dengan periode utang pajak, yaitu periode pengumpulan piutang sebesar 54 hari ditambah dengan periode persediaan 90 hari dikurangi dengan periode utang dagang sebesar 9 hari ditambah dengan periode utang gaji sebesar 9 hari ditambah dengan periode utang pajak sebesar 9 hari. Memperoleh hasil sebesar 117 hari. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Saya Rosalia Nafsarda Mimi, NIM 18.114064. Saya akan membahas tentang memonitor modal kerja atau posisi likuiditas. Nah, beberapa indikator yang bisa dipakai untuk memonitor kondisi likuiditas atau modal kerja perusahaan. Yang pertama, periode pelunasan piutang yang semakin melambat atau meningkat. Yang kedua, aliran kas masuk harian atau operasional yang semakin menurun. Yang ketiga, persediaan yang semakin menumpuk. Yang keempat, rasio lancar atau aktiva lancar atau utang lancar yang semakin kecil, yang berarti utang lancar semakin membengkak. Setelah permasalahan modal kerja terdeteksi, manajer keuangan bisa melakukan beberapa langkah, yakni mengendalikan tingkat persediaan. Yang kedua, mengendalikan investasi pada piutang. Yang ketiga, mengurangi atau mengendalikan aliran kas keluar yang rendah prioritasnya. Untuk meningkatkan fleksibilitas perusahaan dan menangani permasalahan likuiditas yang mungkin muncul secara mendadak, manajer keuangan bisa melakukan beberapa hal, seperti membuka perjanjian khusus dengan bank,
Yang kedua, membuka pinjaman line of credit dengan pihak bank. Yang ketiga, manajer keuangan membuka akses ke pasar keuangan. Yang keempat, manajer keuangan bisa memegang surat berharga jangka pendek yang liquidit. Yang kelima, menjual piutang atau factoring.